Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simbol bagan alir data atau biasa kita sebut dengan istilah dokumen flowchart. Sebelum memasuki materi kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Eka Fitriani, MPM 2017 129878. Oke, materi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagan alir dan kategori simbol bagan alir. Di sini, saya akan menjelaskan bagan alir. Bagan alir adalah suatu model yang menggambarkan alir data dan proses untuk mengelola data dalam suatu sistem. Terdapat 4 kategori simbol bagan alir, yaitu 1. Simbol input atau output. Yang kedua adalah simbol pemrosesan. Yang ketiga adalah simbol penyimpanan. Dan yang terakhir adalah simbol arus data lainnya. Pertama adalah simbol input atau output yang terdiri dari output elektronik, dokumen tebusan lainnya, dan entry data elektronik. Output elektronik, simbol ini digunakan untuk menampilkan output elektronik seperti terminal, monitor, dan layar. Adalah dokumen, simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen atau formulir yang digunakan untuk merekam terjadinya suatu transaksi. Yang ketiga adalah dokumen dan tebusan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tebusan yang biasanya digabungkan dalam satu paket. Nomor lembar biasanya dicantumkan di sudut kanan atas. Yang terakhir adalah entry data elektronik. Simbol ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, terminal, tablet, atau telepon. Setelah itu, ada simbol pemrosesan data yang terdiri dari pemrosesan komputer, manual, dan penambahan komentar. Penambahan komentar, simbol ini digunakan untuk menambahkan keterangan untuk menjelaskan pesan yang disampaikan dalam suatu bagan alir. Operasi manual, simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order pembeli, mengisi formulir, dan lain-lain. Prosesan komputer, simbol ini menggambarkan pengelolaan data dengan komputer, biasanya menghasilkan suatu perubahan dalam data atau informasi. Yang ketiga ada simbol penyimpanan. Dari pita magnetik, database, file dokumen kertas sementara dan permanen, jurnal buku besar, kartu persediaan, kartu gudang. Yang pertama ada pita magnetik. Simbol ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Yang kedua ada database. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan data yang disimpan secara elektronik dalam bentuk database. Yang ketiga ada file dokumen kertas sementara. Arsip sementara adalah penyimpanan dokumen yang apabila digunakan akan diambil kembali. Ada file dokumen kertas permanen. Arsip permanen adalah untuk menyimpan dokumen yang tidak akan diproses lagi. Ada jurnal, simbol ini digunakan untuk menunjukkan catatan akuntansi, data yang sebelumnya direkam di dalam dokumen atau formulir. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah simbol arus. Terdiri dari 1. Terminal. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan akhir dan awal suatu sistem. Yang kedua ada konektor dalam. Simbol ini untuk menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Yang ketiga ada konektor luar, entry dari atau keluar ke halaman lainnya. Yang keempat ada keputusan, langkah untuk membuat keputusan, misalnya ya atau tidak. Yang kelima ada arus dokumen atau pemrosesan, mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen ke bawah atau ke kanan. Yang terakhir adalah hubungan komunikasi, transaksi data dari suatu lokasi ke lokasi lainnya.
Sekian pembahasan tentang simbol-simbol flowchart dari saya. Salah hilap, mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.